Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan selalu. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana mengintegrasikan login regis di Firebase. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi teman-teman, yaitu menambahkan home sama fragment dan beberapa yang kita belum sempurnakan, kita sempurnakan di sini. Walaupun pada asalnya tidak sempurna. Oke, saya harap teman-teman bisa ngikutin dari awal ya. Nanti video ini berkesinambungan teman-teman, insyaallah, yaitu perihal Firebase. Oke, mungkin sebelumnya trouble aplikasi ini ketika kita login nih, ketika login terus masuk, ketika kita keluar aplikasi dia login lagi teman-teman, dia masuk ke halaman login lagi. Nah, kita pingin ketika kita login, kita keluar lagi aplikasi, dia masuk ke dalam logout nanti teman-teman. Jadi tidak masuk ke login lagi, tapi masuk ke halaman logout. Oke, logiknya kita teman bisa masuk ke register ya. Di sini kita tambahkan function yaitu on start ya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan kondisi out, kemudian current user ya, ini dia buat nama null ya. Oke, ini kasih kurung, kemudian kita kasih val i, kita kasih intent, arahkan dia ke this, yaitu main activity teman-teman ya. Tentunya dia kelas Java. Oke, kita kasih tos juga teman-teman ya, kasih tos ke next text, arahkan, kasih welcome, si $, kurang berawal ya, Firebase out seperti ini. Kemudian get instant ya, get instant. Nah, ini teman-teman, dia membutuhkan car sequence, kemudian current ya teman-teman, current user, katanya email ya teman-teman, email, kita masukkan email, kasih email lagi. Oke, kemudian kasih tos lagi di luarnya, yaitu line start, di sini show. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa di start activity. Oke, seperti ini kurang lebih. Cukup sederhana. Nanti kita akan atur di logoutnya teman-teman ya, tentu di main activity. Kita buat data binding dulu deh seperti ini. Di activity yaitu let init par binding ke activity main binding, dan panggil lagi di sini binding, binding sama dengan activity main binding, inviter, layout, inviter. Kemudian rootnya kita ubah ke binding ya, binding root. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil lagi di sini out, oh iya, kita belum panggil di sini teman-teman. Let init par dulu seperti ini, out, kemudian kita panggil si Firebase out. Oke, seperti ini. Di sini kita panggil lagi out, kemudian kita panggil lagi sign on ya, ini teman, sign out. Kemudian belum ya, ke out, terus ke maaf sama dengan ya, nanti bukan di sini,
Nah, dia ke si Firebase out, guys, insight ya teman-teman. Kemudian di sini baru binding dot btn login. Si btn login ini kita kasih nama btn mana dia? dan di sini saya sudah membuat dua aplikasi dan di sini harusnya ada btn logout. yang pertama ini adalah fragment mana di sini kita membuat dua buah fragment Inviter benar menjadi fragment. Caranya karena di dalam satu fragment itu kita kanan lalu view di sini di bawah itu ada fragment btn logout. Sini kita udah nambahin belum? saja kita change namanya atau ganti namanya dari blank fragment jadi home fragment. Nah, karena saya sudah home fragment maka fragment name masih Belum tahu ya. terus sudah ini maka saya akan oke saja. Begitupun sama dengan Nah, ini kita belum nambahin apa? btn logout di sini. dan setelah itu saya masuki di dalam layarnya yang mana Kita kasih aja button ya. home di sini di dalam fragment besar ini ada versi dan juga ada versi Kita buat dadakan. orientasinya Kita kasih teks logout ya teman-teman. Logout. Kemudian kasih consent layout. lanjut Bottom to bottom juga kita kasih parent ya teman-teman. margin itu Right to right juga. Parent. lalu card elevation ini Horizontal. card elevation ini adalah Dia bikin di tengah-tengah gitu teman-teman. Constraint horizontal ada gak? Constraint horizontal. yang kita bisa lihat mungkin sudah jadi sudah teman-teman. Ini yang ini ya. Kita kasih ini satuan aja sih sebenarnya sih. Di kira-kira aja teman-teman ya. Kemudian status star. Parent. Kemudian top dan sekarang juga. Oke. itu agar dia tidak Satu lagi ya teman-teman, end to end. tidak lancip. End to end. Oke, like this. Oke, dari tengah teman-teman ya, seperti ini kurang lebih. Jangan lupa ditutup. Yang penting di sini adalah ID-nya ya. Teman-teman ingat ID-nya apa? ID-nya inget-inget ya apa? Oke. Seperti ini kurang lebih. Kita kasih warnanya biru aja deh. Tidak lancip. Gak apa-apa deh, ini aja. Saya menambah Color. lalu dalam card view saya memiliki teks view mana teks view Oke. Biar sama kayak aplikasinya di sini. Warna biru. karena di dalam Oke, and then dia hanya mencari your open activity binding. Di sini kita panggil si btn logout. Si logout, kemudian apa? Kasih apa? Check only scanner. ganti saja Panggil outnya lagi. Kemudian sign out. mengganti dalam email saja Sign out jangan lupa seperti ini. ubah dengan Kita panggil lagi file i sama dengan isi intent. Arahkan ke si login teman-teman ya. Login activity kelas. Oke, like this. Kemudian jangan lupa di start. yang mana ini Arahkan ke i, kemudian finish. Alhamdulillah. Finish. ada yang lupa nah di dalam Finish. Oke, like this. Oke, kemudian seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa running sendiri ya. Mohon maaf saya bisa bisa nyalakan emulator karena beberapa hal dan lain hal. Takutnya stuck. Saya pastikan ini udah berhasil kok teman-teman, tinggal nanti login, kemudian jika keluar aplikasi dia bakal
tetap di activity main. Sebelum kita logout dia pasti logout. Oke. Sebelumnya kan ketika teman-teman login terus keluar aplikasi dia masuk login lagi, tapi sekarang ketika login teman-teman keluar aplikasi mereka akan menampilkan logout logout. Oke. Kemudian setelah itu apalagi ya teman-teman yang kurang login, kita kasih background ini biar bagus. Eye catching, like this, biar bagus aja teman-teman sih. Register, kita kasih color, drag, seperti ini. Ini juga sama login. Seperti ini, sip. Terus apa lagi ya? Mungkin selanjutnya kita akan menambahkan fragment home teman-teman. Teman bisa new, kemudian ke activity, nama navigation ya, yaitu company ini. Kita bikin navigasi teman-teman ya, button navigasi activity, kasih nama aja home activity. Like this. Tunggu Gradle. Untuk ini saya sini terdengar teman-teman kami sedang membuat tutorial. Insyaallah. Tunggu Gradle ya teman-teman. Dia akan mengenerate UI dashboard home navigation. Kita pergi ke sini dulu teman, layoutnya. Tunggu Gradle ya. Sambil nunggu Gradle kita ubah pemanggilan si login. Ini kan masih mengarahkan ke ini teman-teman. Login belum ya, kita belum melakukan on start teman-teman ya. Kita bisa tambahkan aja di register, di copyin aja teman-teman seperti ini. Copyin aja semuanya, yang ini on start kita kopikan, masukkan ke login. Di sini ada ini juga ini buat membuat ini masukkan ke home ya teman-teman, home activity. Seperti ini kurang lebih isinya sama, start gak ada yang beda. Welcome Frebes distance, ini email ya. Kurang lebih seperti ini, cuma ubah ini aja teman-teman. Ini udah berhasil gitu. Dan di si register juga kita tambahkan teman-teman, kita ubah juga ya. Nah di data user Firebase ini mana, kita masukkan home activity. Kita balik ke login lagi teman-teman. Kita cek dulu. Sepertinya ada yang kebalik teman-teman. Di login user Firebase ini kita arahkan ke home, kemudian si on start ini kita arahkan ke login. Nah, sip, seperti ini ya. Baik, kita cross check lagi. Kayaknya sini ke home ya teman-teman. Maaf teman-teman, kebalik-balik gini ya. Terus register juga sama sih. Sini home activity dan juga home activity. Ini teman-teman coba running ya. Seperti ini. Saya harap teman-teman bisa running sendiri ya. Nanti kurang lebih ketika kita masuk ke login, nanti di sana ada masuk ke fragment ya teman-teman, yaitu home ya, memunculkan di home ada fragment juga di home-nya itu. Nanti ada icon di sini, icon home, dashboard, notification. Sebagaimana kita udah tambahkan teman-teman ya, ada dashboard, home, notification di sini.
Nanti kita klik home, nanti dia masuk this is home fragment, yaitu ke sini. This is home fragment. Masuk ke sini. This is home fragment. Kemudian kita ke dashboard adalah masuk juga di situ. Dashboard dan notifikasi juga sama seperti ini lebih. Oke, selanjutnya kita hapus deh yang ini deh, yang notification kita delete aja, delete ya. Kemudian notification fragment juga kita delete. Kemudian di menu ya, di bottom menu kita hapus juga untuk notification. Nah ini split, buka, arahkan, ini hapus ya. Tidak perlu, ini hapus, ini juga kita hapus semua, sip. Kemudian apa lagi ya, coba di home ada yang error gak? Harusnya ada, dia main activity, bukan di main activity ya, di home. Nah harusnya ini error teman-teman. Ini kenapa belum error, karena masih ada layoutnya gitu untuk si apa namanya, si notification tadi. Kita ada di mana? Oh ya, navigation, nanti navigation kita masuk. Nah ini kita hapus aja ya, hapus fragmentnya, sip. Coba back ke main home activity. Nah ini error, ini kita hapus aja. Oke, seperti ini kurang lebih. Nanti dia ada navigation home sama dashboard doang ya. Di home itu ada dua fragment, yaitu si home sama dashboard teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita ubah deh navigation, kan tadi ada dashboard sama home, kita ubah deh home sama user aja teman-teman ya. Ini bisa kita ubah dengan user ya. Saya refactor teman-teman. Ini kita butuhkan nanti user. Kalau si package ini namanya gini, kecil aja. Oke, seperti ini. Kita ubah faktor. Si fragment juga kita ubah jadi user ya. User. Oke, ini. Kemudian kita ganti iconnya deh teman-teman ya, biar bagus. Untuk menambahkan icon nanti di sininya ya, di sini kita bisa ke drawable teman-teman, new ke vector ya, vector asset. Contoh deh kita pertama jadi ketika kita klik BTN keluar akan menjalankan fungsi ini, tombol keluar. Terus kita lihat dulu BTN keluar ada di mana. Salah. Masih ada di drawable, kita add vector asset. Clip art sini, pilih, kita masukkan home teman-teman. Tunggu teman-teman. Yaitu untuk simpot. Di sini kita juga masih merah Pak. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Oke, kita pilih ini aja yang bagus. Kita kasih nama PC Home, Beacon Home. Kita ngasih warna biru ya teman-teman. Shoot.
masih warna biru. Ini soalnya biasa jadi Nah ini biar bersesuaian biru. Oke. Bentar kita copy aja di ini 281. Oke, ini kita ganti icon home. Tadi apa? Readable icon home ya. Oke, kemudian di dashboard user juga ya, kita ubah juga ya user ya. Di sini user title, kita kan mau ubah dashboard ke user ya. User back lagi ke sini, kita ubah lagi title user, kemudian tambahkan lagi icon, dan user. Yang mana yang bagus ya? Nah ini bagus kayaknya ini. Oke, warnanya ini gak apa-apa. Kita biar gampang pemanggilan akun finish. Oke, ini kita ganti akun. Oke, like this, seperti ini kurang lebih. Pasti ada yang merah di home ya. Mana nih? Ada yang merah gak kira-kira? Activity aman, home aman. Apa lagi yang diubah ya? Oh, navigation tadi udah ya. Oh ini teman-teman, kan ada yang merah. Kita ubah titlenya jadi user. Fragment dashboard. Gak apa-apa, ini fragment dashboard. User fragment udah bener. ID-nya kita ganti juga ya teman-teman. Navigation user. Oke, seperti ini. Pasti ada error di home. Mana? Oh, gak ada. Karena kita belum panggil si home nya. Sip, aman sepertinya. Oke, aman ini. Sip, kita ubah. Ubah semua. Oh iya, kita ganti aja text user ya. Oke, ini udah aman semua. Di home juga. Oke, jadi ketika teman-teman running, nanti si fragment dashboardnya itu diubah sama user ya. Jadi dalam home itu ada 2 fragment. Teman-teman kalau belum paham mengenai fragment, saya udah bahas detail di YouTube saya, silahkan tonton perihal fragment. Nanti kita udah berhasil jadi kita udah berhasil menampilkan 2 fragment teman-teman, yaitu home sama user. Dan pada fragment user kita tampilkan data user, yaitu yang login saat ini ya teman-teman. Oke, dan sekali lagi mohon maaf saya gak bisa run emulator di sini. Teman bisa run aja ya, kalau ada kegagalan bisa komen. Tapi saya pastikan ini sukses kok, berhasil. Kan sebelumnya udah saya cross testing di project sebelumnya. Oke, kemudian apa yang kurang ya? Mungkin kayak sekalian deh kita untuk logoutnya teman-teman ya di fragment home. Jadi ketika masuk ke fragment kita ingin logout. Ini kita user vektornya rename aja sih. Oh bukan home ya, tapi si dashboard ini kan diubah jadi user kan. Jadi refactor tuh ganti nama
Apa jadi the user? Oke, user like this. Kita ubah setting sini. Itu sama Desain. Kita tambahkan ini ya, button teman-teman. Oke, di tengah. Pakai constraint layout seperti ini teman-teman ya. Coba. Ini bawah. Oke, di tengah. Kasih ID BTN. Sebenarnya kan ada BTN logo, kita kasih BTN keluar aja ya. Jangan samain pokoknya. Gue itu doang dah. Tadi kata dia tambahin apa? Oke, kemudian teksnya kita ubah. Tapi di proyeknya nggak ada teks. Log out. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, jika sudah bisa di close. Ini ada yang merah nih, user fragment teman-teman. Apa? Oh iya, kan udah kita tadi diubah ya fragment dashboard ke si fragment apa tadi? Fragment user teman-teman ya. Jadi user binding katanya. Oke. Sip. Ini sama fragment user binding. Oke. Ini kita hapus aja sih untuk nampilin buttonnya. Ini gak ke import teman-teman ya. Fragment user binding. Oke, seperti ini. Ini bisa dihapus. Oke. Hapus-hapusnya di sini ya. Sip. Lupa revisinya. Ini bisa kita hapus aja. Nah, ini deklarasinya di sini teman-teman ya. Di sini. Ini deklarasinya Brenda. Fader. Lu nggak keluar kayaknya dah. Oke. Kode scannernya itu nggak keluar. Ini si binding ya teman-teman. Bisain. Betul. Soalnya kemarin nggak masuk yang ini. Langsung aja ke sini. Untuk pemanggilannya dia itu menggunakan override function ini teman-teman. Point view created. Yang ini dah. Oke, seperti ini. Yaitu untuk pemanggilan material design si fragment itu teman-teman. Itu BTN keluar ya, jadi kita udah ini. Oke, sebelumnya set on the scanner ya. Nah, untuk pemanggilannya kita bisa untuk logout, kita bisa menambahkan di sini private. Berarti ini par ya. Yaitu out, Firebase out teman-teman ya. Dan jangan lupa kita belum nambahkan si ini binding, si fragment user bindingnya ya, itu perlu juga. Oke, seperti ini kasih null. Oke, seperti ini. Binding Firebase out. Ini das. Bentar teman-teman, ini ada yang keliru. Oh enggak, ini salah, kita malah menduplikat lagi. Tapi si dashboard view modelnya ya teman-teman. Ini si dashboard. Nah ini maksud saya tuh ini. Oke, tampaknya tidak ada yang merah. Oke, kita lanjut di sini. Oke, kita atur di sini. Tentunya kita panggil si out, si Firebase out ya teman-teman.
Oke, stand btn keluar. Nah di sini ada out sign out ya teman-teman. Ini kemudian pari sama kayak sebelumnya, dan konteks ya, ini gunakan konteks ke si login activity kelas login generate setelah start activity itu. Nah ini nggak langsung finish ya teman-teman, ke activity dulu, tanda tanya, kemudian finish. Kalau finish doang dia ada error. Oke, mungkin seperti ini teman-teman ya, untuk menampilkan logout di fragment. Jadi disclaimer-nya adalah gambarannya ketika teman-teman nanti login kemudian masuk ke dua fragment di home itu, jadi ada home sama user. Nah di home ada fragment home, di user fragment user. Nanti di user itu ada tampilan logout teman-teman ya, yang tadi kita udah buat. Coba tambahin lagi di setting dulu kalau mana tadi? Nah, yang ini ada logout. Oke, seperti itu. tambahin di bawahnya yang kan ada repository. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita di sini saya garis besarnya membahas tentang yaitu menampilkan dua fragment, yaitu home sama user, dan di user menampilkan data user sendiri sedang login saat ini. Mungkin itu teman-teman ya. Oke, nanti insya Allah kita akan lanjut lagi teman-teman, diberi kesinambungan. Oke, tunggu video selanjutnya. See you next video. Enjoy this video and I hope it is useful for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.